Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Usfuriyah. Sekarang melanjutkan hikayat yang ketiga. Hadis yang kemarin itu mengatakan hadis yang kedua, al-fajiru raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Jadi pelaku dosa yang mengharap rahmat, penjahat yang berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat. Lalu bab selanjutnya, hikayat selanjutnya adalah wa ala hadza hikayah. Bagi yang punya kitabnya silakan disimak. Jika ada bacaan yang salah mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Tentang hal ini ada sebuah hikayat, anna rajulan, seorang laki-laki mati ala ahdi Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa, dia meninggal. Fakariha annasu ghuslahu wadafnahu lefaskihi. Fakariha annasu, maka manusia semuanya sengit atau tidak mau menguburkannya, ghuslahu memandikannya, wadafnahu dan menguburkannya, lifaskihi karena kefasikannya si rajul. Jadi masyarakat sekitar tidak mau memandikan, menguburkan karena si rajul tadi itu fasik, karena jahat gitu kan. Fa'akhadhu birijlihi wa tarahahu fil mazbalah. Masya Allah. Maka mereka masyarakat manusia tadi menjadikan birijlihi dengan kakinya, wa tarahahu fil mazbalati, dan membuang masyarakat manusia tadi kepada rajul fil mazbalati, di kotak sampah, di tong sampah ya. Jadi sampai ketika mati pun masyarakat benci kepada si laki-laki tadi, sehingga ditendang-tendang si rajul tadi yang mati di zaman Nabi Musa, dan bahkan mereka masyarakat membuang seorang laki-laki tadi rajul fil mazbalah, di tong sampah. Fa'auha Allahu ta'ala, kemudian Allah mewahyukan ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, dan Allah berkata, ya Musa mata rajulun fi mahlati fulanin fil mazbala wa huwa waliyun min awliyai. Jadi kata Allah, wahai Musa, mata rajulun, telah mati rajulun, seorang laki-laki, fi mahlati fulanin, di tempat fulan, fil mazbalati, ada di tong sampah ya, ada di tempat sampah. Wahai Musa, itu ada seorang laki-laki yang mati di tong sampah gitu kan. Masyarakat pada membencinya, masyarakat pada mengintimidasinya, sampai-sampai dengan kaki dan mereka rela membuang di tong sampah gitu. Itu Allah berfirman kepada Nabi Musa. Wa huwa waliyun, kata Allah, dan seorang laki-laki itu, rajul tadi itu, waliyun, yaitu dia itu wali, kekasih, min auliyai, dari kekasih-kekasihku. Ternyata si rajul tadi yang ditendang oleh masyarakat, yang dibuang oleh masyarakat karena kefasikannya, masyarakat gak mau mandiin, masyarakat gak mau mengafankan, masyarakat gak mau nguburin, itu ternyata waliyun, seorang wali, min auliyai, dari kekasih-kekasihku. Ternyata dia wali gitu. Ini keren sekali ya. Ternyata yang dibenci oleh masyarakat hingga masyarakat mengintimidasi, semua berkata B, tapi ternyata salah semua gitu. Hitungan Allah, dia itu wali. Malah Allah berkata A, berbeda kan. Walam yagsilhu, dan tidak mereka memandikan si rajul tadi, walam yakfanuhu, dan mereka tidak mengafani, walam yadfanuhu, dan bahkan mereka masyarakat tidak ingin menguburkan. Fadhhab anta fa'agsilhu wa kafinhu wa sholli alaihi wadfanhu. Jadi kata Allah, fadhhab anta, wahai Musa, engkau OTW, kemudian mandikan, kemudian kafankan, lalu sholatkan atasnya, lalu kuburkan. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Faja'a Musa alaihissalatu wassalam, maka Nabi Musa berangkat, ilatil kalmahla,
menuju tempat tersebut, wasa'alahum, dan Nabi Musa bertanya kepada mereka anil mayit, tentang si mayit, yaitu rojul tadi ya. Jadi Nabi Musa OTW karena disuruh Allah Subhanahu wa taala ke kampung tersebut untuk menyolatkan, memandikan, dan mengurus jenazah lah seperti itu. Faqalu, maka masyarakat tadi, manusia tadi berkata lahu kepada Musa, mata rajulun fi sifatin kada wa kada. Jadi masyarakat tadi berkata kepada Nabi Musa, telah mati seorang laki-laki fi sifatin kada wa kada, sifatnya seperti ini, ya dia fasik, menjahat gitu kan. Wa innahu kana fasikon mu'allanan. Dan seorang laki-laki itu ya fasik, ya terlaknat gitu, banyak laknatnya, dilaknat oleh masyarakat. Faqala, maka Nabi Musa berkata, aina makanuhu, di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajlihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku atasnya, untuknya gitu, karenanya. Qala, berkata Musa, fa'alimuni makanahu fadhahabu lamma ra'ahu Musa alaihi salatu wassalam matruhan fil mazbalati wa akhbarahu annasu an su'i af'alihi naja Musa rabbah. Jadi kata Nabi Musa, beritahu aku. Kemudian masyarakat tadi memberitahu aku, Musa, makanahu, tempat seorang laki-laki tadi, fadhahabu, kemudian mereka OTW. Falamma ra'a Musa alaihissalam matruhan, tatkala Nabi Musa alaihissalam melihat kepada rajul tadi, matruhan, telah terbalang, ya, telah tertempati fil mazbalah, di kotak sampah, tong sampah, wa akhbarahu annasu, dan manusia memberitakan, mengabari ansu'i af'alihi, dari jeleknya aktivitas atau action kelakuan seorang laki-laki tadi. Wahai Musa, laki-laki ini fasik, ya kan, sering nggak pernah sholat, maksiat aja gitu. Sampai-sampai ya kami gitu kan, kami masyarakat membuang dia di tong sampah. Kemudian naja Musa, Nabi Musa bermunajat robbahu kepada Tuhannya. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarron fa anta a'lamu minhum bisana'i wa takbihi. Kata Nabi Musa dengan munajatnya, wahai Tuhanku, engkau telah merintah kepadaku untuk menguburkannya dan untuk menyolatkannya. Padahal kaumnya si rajul tadi, yashhaduna, mereka telah menyaksikan alaihi kepada rajul syarron, kejelekan. Fa'ang ta'alamu, tapi engkau lebih mengetahui minhum daripada mereka, bisana'i dengan pujian, wa takbihi dan celaan. Fa'auhallahu ta'ala ilahi, kemudian Allah mewahyukan ilahi kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sodaka qaumuhu, telah benar kaum tersebut. Mereka benar, si rajul itu fasik gitu kan. Fimahaku, sesuatu yang telah diceritakan anhu kepadanya, ansu'i af'alihi, dari kejelekan kejelekan kelakuan dia gitu. Ghaira anni tasyafa'a ilayya inda wafatihi. Selain tapi annahu, bahwasanya si rajul tadi gitu kan, tasyafa'a, meminta syafaat, ilayya kepadaku, inda wafatihi, ketika ia mati, ketika ia wafat. Jadi ketika rajul tadi mau mati atau sakaratul maut, dia minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan minta syafaat apa? Bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Lau sa'ala mini jami'ul mudnibina min khalqi la'ataituhu, gitu kan. Seandainya mini dariku, gitu kan, meminta mini dariku jami'ul mudnabina, seluruh orang-orang yang berdosa, min khalqi, dari ciptaanku, maka la'ataituhu, maka saya akan memberikan maaf kepadanya. Fa kaifala arhamuhu, maka bagaimana saya tidak memaafkanhu kepadanya. Wa qad sa'ala nafsahu wa anna arhamur rahimin, dan sesungguhnya si rajul tadi meminta kepada dirinya dan minta ampun kepada saya, wa anna arhamur rahimin, dan saya pun maha pengasih dan maha penyayang. Itu kata si rajul tadi meminta 3 perkara ya. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Allah, wa masalah satu, dan apa sih 3 perkara itu, gitu kan. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawabnya,
Lama danat wafatuhu, tatkala dekat wafatuhu, wafatnya si rajul tadi yang fasik tadi, bahkan dia menurut kata Allah dia menjadi wali ya, wali kekasihku gitu. Qala Allah berfirman, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni. Wahai Tuhanku, engkau maha mengetahui minni daripada aku, anni bahwasannya aku kuntu, ini kata maaf, ini si rajul tadi ya. Lama danat, tatkala dekat wafatuhu, wafatnya rajul tadi, qala berkata rajul, tatkala dia sakaratul maut, si rajul tadi dia berkata kepada Allah, wahai Rabbi, engkau lebih tahu daripadaku bahwasannya aku artakibu al-ma'asiyah, telah melakukan kemaksiatan, wa kuntu ukrihu al-ma'asiyah, tapi sebenarnya saya itu benci maksiat, gitu kan. Saya melakukan maksiat sebenarnya, kata si rajul tadi, ketika menghadapi sakaratul maut, tapi sebenarnya saya itu benci maksiat, gitu. Fi qalbi, di dalam hatiku. Lakin ijtama'a fi salasu khisalin, akan tetapi telah terkumpul di hatiku salasu khisalin, 3 perkara, 3 faktor. Hatta irtakabtu al-ma'siyata, sehingga saya melakukan maksiat tersebut. Ma'akarahatil maksiat, serta sesungguhnya ya saya itu ya benci maksiat. Saya itu sebenarnya benci maksiat, tapi saya melakukan maksiat. Fi qalbi, di dalam hatiku. Di awaluha, awalnya 3 perkara tadi, hawa nafsu, yaitu hawa nafsi yaitu hawa nafsu, warafiqusu, dan akhlak yang jelek, wa iblisu laknatullah alaih, dan iblis laknatullah alaih. Jadi awal perkara 3 yang mendorong ia berbuat maksiat itu hawa nafsu, akhlak yang jelek, dan iblis laknatullah, hingga dia melakukan maksiat. Wahadihi salah satu dan yang 3 ini gitu kan, al-qatni fil maksiyah, ia telah menjatuhkanku fil maksiat, ke dalam kemaksiatan. Fa innaka ta'lamu, maka sesungguhnya engkau maha mengetahui ya, engkau mengetahui mini daripadaku, ma aqulu, sesuatu yang telah saya ucapkan. Faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Nah itu. Jadi dia itu yang pertama itu ya yang dorong dia berbuat maksiat itu hawa nafsu, kemudian akhlak yang jelek, dan iblis laknatullah. Lalu kemudian dia minta maaf kepada Allah karena perbuatan maksiat itu. Faghfirli, kata dia, maka maafkanlah dosa aku gitu. Wasaniyatu, dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua, qala berkata rajul tadi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al-ma'asiya wa kana maqami ma'al faskati, lakin uhibbu suhbata solihin wa zuhdahum wal maqama ma'ahum kana ahabba ilayya minal fasikin. Lalu yang kedua gini, kata si rajul tadi, wahai Tuhanku, engkau mengetahui bahwasannya saya itu melakukan maksiat. Wa kana maqami, dan tempatmu dan tempatku gitu. Wa kana maqami, dan ada maqami, tempatku, ma'al faskati, bersama orang-orang fasik. Jadi tempatku itu ya bersama orang-orang yang fasik, makanya saya melakukan maksiat gitu. Padahal akan tetapi uhibbu, saya mencintai suhbata solihin, menemani orang-orang yang soleh. Saya itu sebenarnya cinta sama orang yang soleh, karena tempat saja gitu yang ngedukung saya berbuat maksiat. Tapi sejatinya saya itu cinta sama orang yang soleh. Wajuhdahum, dan juhudnya mereka orang-orang soleh. Wal maqama, dan tempat ma'ahum, semerta mereka. Jadi karena ahabba itu lebih saya cintai minal fasikina, daripada saya berkumpul kepada orang-orang yang fasik. Dengan sebab faktor inilah Sirajul tadi bisa menempati derajat wali. Padahal kan tempat dia emang yang kedua ini ya, dia melakukan maksiat, emang tempat yang mendukung kemaksiatan. Padahal hatinya itu, saya itu cinta berkumpul sama orang yang soleh. Dari situ dia diampunkan. Lalu yang ketiga, wasali satu, dan yang ketiga, qala rajul tadi berkata, ilahi innaka ta'lamu minni anna solihina kanu ahabba ilayya minal fasikin, hatta lau istaqbalani rajulani salihun wa talihun lakadam tuhajjata salih ala talih. Jadi yang ketiga, wahai Tuhanku, engkau mengetahui mini aku,
anna solihina bahwasanya orang-orang yang soleh kanu mereka itu ahabba lebih dicintai ilayya kepadaku minal fasikina daripada orang yang fasik. Hatta lau istaqbalani sehingga jika datang nih kepadaku rojulani dua laki-laki, yang pertama solihun orang yang soleh, wa tolihun dan orang yang jelek gitu kan, orang yang bejat, la qadamtu maka saya mendahulukan hajat soleh, hajat orang yang soleh ala tolet daripada orang yang jelek, orang yang jahat. Jadi yang ketiga dia menjadi wali ya, menjadi kekasih Allah. Yang ketiga jika ada orang yang soleh dan orang yang jelek gitu kan datang bertamu ke rumahnya, ke rumah si rajul tadi, ya saya mendahulukan hajat orang yang soleh daripada orang yang toleh gitu. Nah dari situlah dia menjadi wali Allah. Padahal penglihatan manusia secara zahir ya, secara zahir ya dia itu fasik gitu kan, jahat sampai-sampai dia dibuang oleh masyarakat seperti itu. Ini keren sekali nih ceritanya. Kadang-kadang kan manusia sering melihat zahirnya saja. Annasu yahkumuna az-zawahir. Manusia itu menghukumi zahirnya saja. Walakin akan tapi Allah gitu kan yahkumu sarair. Akan tapi Allah menghukuminya ya secara di dalam hati gitu ya. Secara privasi Allah, secara sarair, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Kita nggak tahu kan hati seseorang seperti apa. Qala berkata musannif fi riwayatin dalam satu riwayat. Qala berkata fi riwayatin dalam satu riwayat Wahb bin Munabah, yaitu Wahab bin Munabah, innahu bahwasannya qala ia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, lau afauta seandainya engkau memaafkan, wa ghafarta dan engkau mengampunkan dzunubi dosa-dosaku, ayafrah auliyauka maka bahagia wali-walimu, wa ambiyauka dan para nabimu, wa yahzanu asyaitanu dan sedihlah setan, aduwi sebagai musuhku, wa aduka dan musuhmu. Lau adbatani bidunubi seandainya engkau menyiksaku bidunubi dengan dosaku, yafrahu syaiton maka setan akan bahagia, wa awanuhu dan murid-muridnya setan, wa yahzanu al anbiya dan para nabi bakal sedih, wal aulia dan para wali, wa inni a'lamu dan bahwasanya engkau a'lamu lebih mengetahui, anna farhal aulia bahwasannya kesenangan para wali, ilaika kepadamu, ahabbu ibku lebih dicintai, min farhi syaiton daripada bahagianya setan, wa awani dan dedengkot-dedengkotnya setan. Faghfirli maka ampunkanlah li kepadaku, ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka bahwasanya engkau ta'lamu mengetahui mini daripadaku, ma'akulu sesuatu yang telah aku ucapkan, sesuatu yang saya ucapkan, farhamni maka muliakanlah engkau Allah nih kepadaku, wa tajawwaz anni dan ampunkanlah dosa-dosaku. Kalau Allah Ta'ala, nah dari situ si rajul munajat ya. Lalu Allah berkata seperti ini. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, farhamtuhu maka saya mengampunkanmu, wa ghafartu lahu dan saya sama merahmatimu, menyayangimu dan mengampunkanmu, lahu kepada rajul tadi, wa tajawaztu dan saya kata Allah mengampunkan anhu darimu, fa inni raufur rahim maka sesungguhnya saya itu maha welas dan maha pengasih ya. Khasah khusus liman aqra bi dzanbi baina yaday wa hadza aqra bi dzanbi faghfartu lahu wa tajawaztu anhu, ya Musa if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Masyaallah. Kata Allah saya memaafkan dan saya memberikan kasih sayang kepadanya. Ini yang lebih keren. Khususnya khasah, khususnya gitu. Liman aqra bagi orang yang selalu berbuat maksiat gitu kan. Selalu menetapkan maksiat bidan dengan dosanya, melakukan dengan dosa gitu. Bena yadai di hadapanku, wa hadza aquru dan saya telah menetapkan bidan dengan dosanya, fagofartu tapi saya itu ya maha pengampun kata Allah. Saya telah ampunkan lahu kepadanya
dan saya pun memaafkan anhu kepadanya. Wahai Musa, kata Allah, wahai Musa, if'al, kerjakanlah ma amartuka, sesuatu yang telah saya perintahkan kepadamu, yaitu mengubur, menyolati, mengkafani, memandikan, mengkafani, lalu menyolati, menguburkan. Nah, seperti itulah. Jadi urutannya itu ya mandikan dulu, mengkafani, sholati, ya menguburkan gitu. Fa ini maka sesungguhnya aku aghfiru, kata Allah, mengampunkan aku bihurmatihi dengan kasih sayangku, liman sholat, bagi seseorang yang menyolati, ala janajatihi terhadap janajahnya, wahadoro dan hadir dafnahu seseorang, ya, dafnahu untuk menguburkannya. Bahkan Allah pun gitu kan merahmati, gitu kan mengampunkan orang yang menyolati si rajul tadi sampai hadir ke pemakamannya. Luar biasa. Jelek di mata manusia, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya keren sekali. Al-fajiru raji rahmatullahi taala aqrabu ilallahi taala minal abid al-muqniti. Jadi orang jahat, orang yang lacur gitu kan, yang berharap kepada rahmat Allah taala itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi yang sering memutus asakan atau putus asa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu saja. Mungkin nanti kita lanjutkan hadis yang ketiga di kitab Usfuriyah ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.